dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wabil khusus Bapak Edi dan istrinya, kemudian keluarganya almarhum Bapak Agus yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, khususnya warga Beria Syariah dan umumnya sekeliling Beria Syariah ini. Allah tumpahkan daripada rahmat dan barokahnya, jauhkan dari segala mara bencana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arba'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'atil hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي منع الله صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengurus DKM Mushola Syariah Bapak Ustadz Eko Novianto beserta jajarannya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Ketua RW, Bapak Sodikun, yang alhamdulillah untuk periode ini warga daripada perumahan Beria Syariah khususnya RW 029 telah mengamanatkan kepada Bapak Sodikun untuk mengemban tugas yang mulia. Mudah-mudahan wasilah daripada tugas yang diberikan kepada Bapak Sodikun, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam tugas-tugasnya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa amal barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita baca, mari kita sama-sama tawasul khusus buat mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, wa nafa'ana fi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum penutupan, kita telah membaca makalah yang ke-13 yang berhubungan dengan bab ar-rubai atau bab ar-rubai, bab yang 44. Kemarin
Makalah yang ke-13 itu ini anunya kalau istilahnya reply-nya. Kalau kita nonton sinetron Ikatan Cinta kan replay tahun kemarin itu tayangan dulu. Ya. Ini tayangan yang lalu. Ini makalah yang ke-13 diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Arba'atun minal khisal, ada 4 perkara min zulmatil qalbi, 4 perkara yang bisa menggelapkan hati, 4 perkara yang menjadi kriteria hati menjadi gelap. Orang kalau hatinya gelap, apapun yang lahir dari badannya itu berupa ketidakmanfaatan. Kalau hatinya gelap, lisannya kotor, telinganya selalu mendengerin yang ghibah-ghibah, yang fitnah-fitnah, mulutnya selalu ngecaprak pengen ngomongin orang, ujaran kebencian dan seterusnya, maunya dibawa kepada hal yang jelek-jelek, dibawa yang kebagus-bagus nggak mau. Itu yang hatinya gelap. Apa aja? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang pertama itu batnu syab'an. Yang pertama yang bisa membuat hati kita gelap adalah perut kenyang. Ya, min ghairi mubalatin, perut kenyang tapi nggak peduli dengan urusan yang lain. Gue nggak peduli tetangga kanan kiri dalam keadaan kelaparan, yang penting perut saya kenyang. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya gelap. Yang kedua, wasahbatul zalimin, berteman kepada orang-orang zalim, berteman terhadap orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang selalu memberikan keburukan, memberikan kejelekan, selalu diikuti, dan bahkan dia menjadi apa? Menjadi ikut interaksi dengannya. Yang ketiga, wanisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa masa lalu. Dan yang keempat, watulul amal. Apa tulul amal itu? Tulul amal itu tukang menghayal. Seandainya umpama jikalau, sepertinya, kalau saja, andai kata, umpamanya. Nah, saya jadi orang kaya, pastinya ini satu musola bakalan saya kasih motor satu-satu. Biar nanti ke musolanya pada motoran semua, ini musola penuh jamaahnya. Entar kapan kalau saya jadi orang kaya. Jadi selalu apa? Menghayal. Tulul amal itu menghayal. Menghayal pengen punya bini 4. Jangan daya, jangan. Yang ada apa? Yang ada nggak karu-karuan. Namanya menghayal. Karena itu menghayal itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi pada dirinya. Tapi kalau taroji, dia berharap, nah boleh jadi ada harapan. Tapi kalau menghayal, tidak akan pernah terwujud apa yang dia kehendakinya. Karena apa? Dia berangan-angan. Nah ini episode yang kemarin itu ya. Nah sekarang lanjutannya. Tadi 4 perkara yang bisa, yang hati ini menjadi gelap. Yang pertama, perutnya kenyang, nggak peduli sama lingkungan. Ya, perutnya kenyang, nggak peduli sama lingkungan. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, melupakan dosa masa lalu.
Yang ketiga apa? Yang ketiga, yang ketiga apa? Berkolaborasi atau berteman dengan orang zalim. Dan yang keempat, tukang menghayal, ya. Tukang menghayal. Biasanya tukang menghayal itu yang suka main togel. Di sini mah enggak ada. Nah, sekarang arba'atun minal khisal, masih dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Wa arba'atun minal khisal, dan ada 4 perkara min nuril qalbi, 4 perkara yang menjadi indikator terangnya hati. Tadi gelapnya hati. Apa yang pertama? Ini kalau orang terang hati ini ya, kita mudah-mudahan ya. Pokoknya nih Pak, indikasinya nih, kalau kita tukang menghayal, kalau kita sering lupain dosa masa lalu, kalau kita udah berteman dengan orang yang zalim, kalau kita sudah perutnya kenyang, nggak peduli sama yang lain, udah bakalan gelap mata hatinya. Kalau perutnya lapar karena mata hatinya udah gelap, dia melakukan dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya? Dia mencari teman yang bisa memenuhi keinginan daripada isi perut. Dan ingin memenuhi isi perutnya ini, tentunya dia berteman bukan teman yang baik. Pastinya mencari teman yang seirama dengan pandangannya, dengan keinginannya, dengan arah dan tujuan yang sama. Enggak mungkin dia pengen mementingkan perutnya dewek, dia mencari orang yang baik. Itu enggak ada. Ya. Tidak ada. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih indikatornya hatinya orang ini menjadi terang. Kalau orang hatinya sudah menjadi terang, Pak, Masya Allah, yang keluar dari jasadnya, yang keluar dari amaliyahnya, yang keluar dari panca inderanya berupa kemuliaan, berupa kebaikan, berupa kebajikan. Kenapa? Karena hatinya terang. Tapi kalau hatinya udah gelap, udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, insyaallah udah keras, Pak. Kalau hatinya keras, mau bagaimana itu orang nggak bakalan ngerti. Mau diterangin nggak bakalan paham, mau dikasih tahu nggak bakalan ngerti. Kita ngasih tahu keringetan sampai kebokong-bokong nggak bakalan paham. Karena apa? Hatinya sudah keras. Wa arba'atun, dan 4 perkara minal khisali min nuril qalbi adalah yang termasuk cahaya hati atau hatinya bercahaya. Ada 4 perkara yang menjadikan indikator hati kita ini terang. Apa yang pertama? Batnun ja'i'un minal hadrin. Yang pertama ini kayaknya kita orang bisa ini, tapi mudah-mudahan bisa. Ya Pak, mudah-mudahan bisa. Batnun ja'i'un, perut yang lapar, min hadrin, dari kehati-hatian. Orang yang hatinya terang, dia selalu menghindar dari makanan-makanan yang bisa mengenyangkan tapi penuh kehati-hatian. Makanannya selektif. Dan dia nggak mau memakan makanan dengan cara dan upaya yang instan, tanpa dengan cara yang halal. Nah, yang model seperti ini sangat mudah hatinya terang.
Hanya Pak orang yang kalau yang rajin puasa Pak. Kalau rajin puasa itu biasanya banyak laparnya atau banyak kenyangnya? Banyak laparnya. Banyak laparnya. Kan makin lama itu makin dicas makin mengkilat. Makin mengkilat. Kalau batu semakin diasah, semakin digosok, semakin mentereng. Sama golok juga begitu. Semakin diasah, semakin tajam pula sayatan. Airi ajri tayakudin, airi ajri tayakudin wa ta'ahubin, yakni maksudnya batnun ja'i'un minal hadri min hadrin, yakni karena tayakudin kewaspadaannya, wa tawahubin dan membuat perasaan apa nih? Persiapan, artinya hatinya itu selalu waspada, makannya betul-betul bersumber dari yang halalan thayyiban mubarakah. Makanya mereka itu orang-orang yang selalu memakan barang-barang yang halalan thayyiban mubarakah itu selektif. Karena saking banyaknya barang-barang di dunia yang dia makan itu, dinilainya hukumnya atau barangnya tidak jelas, barangnya syubhat, apalagi haram, dia makan dan minumnya selektif, enggak sembarangan. Pak Eko tiba-tiba datang ke rumah saya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak Ustaz, ada apa Pak Eko? Ini ada sedikit semur jengkol. Oh, alhamdulillah. Nah, orang yang kalau hatinya terang Pak, itu udah ngebaca Pak. Ini Kang Eko ternyata jengkolnya itu boleh nyolong di rumahnya tanpa diketahui oleh istrinya. Padahal jengkolnya itu buat istrinya, buat anaknya. Padahal Kang Eko sudah makan 3 piring. Ini kalau satu senang semua jengkol nih, saya bawain. Nah, padahal kan miliknya sendiri. Kenapa milik sendiri? Karena di rumahnya. Tapi orang yang memiliki kehati-hatian, dia tidak akan berlaku seperti itu. Pasti ditanya, pasti dikonfirmasi dulu, Mama. Ini punya siapa nih itu semua jengkol? Itu buat Mama sama amanahkan kita. Boleh nggak saya minta sedikit buat Pak Ustadz dulu? Oh ya silakan. Nah, itu baru. Cuma kan, itulah. Ini dari padahal mah Kang Eko nggak ngomong juga ada masalah sebenarnya. Tapi kalau orang yang menjaga hatinya daripada remeng-remengan, untuk hatinya itu bisa remeng, dia akan selalu benar-benar selektif, nggak sembarangan. Pulang pengajian, ya, Kang Hidir masuk kamar ruang makan, langsung aja dimakan tuh, diumbar, ya, sampai alhamdulillah. Tiba-tiba anaknya datang, "Mah, mau makan?" Lah itu di meja nak. Pas di meja enggak ada mah, lalu di meja udah disiapin. Pas mamanya ngeliat, "Pak, mana makanan bocah?" "Makanan ini mah di atas meja." "Emang punya siapa?" "Ya punya anaknya." "Lah bukan buat saya." "Lah bukannya bapak tadi sebelum ngaji udah makan?" "Ya iya ya." Nah, padahal punya sendiri sebenarnya mah nggak apa-apa. Cuma kalau orang yang ingin betul-betul hatinya terang, hatinya menjadi bercahaya, yang model seperti itu ditinggalkan. Betapapun itu adalah miliknya sendiri. Memang berat, tapi ya kita harus belajar. Dengan punyanya sendiri aja kita harus
Yang kedua, jadi yang pertama itu biar supaya hati kita ini menjadi bercahaya. Yang pertama apa tadi? Perutnya lapar, membiasakan perutnya lapar. Artinya biasanya orang yang rajin puasa ini salah satu metode atau salah satu cara hatinya akan menjadi terang. Salah satunya. Cuman kalau puasanya ini cuman karena pengen gegayaan, pengen ngetren, pengen kedengeran orang, pengen supaya ya, gitu kan, ada kata-kata begitu dari orang, mudah rusak semuanya, Pak. Rusak. Bagaimana supaya kita nggak bisa rusak niat kita? Ya itu tadi belajar. Kita belajar bagaimana kita ini bisa membersihkan hati dengan cara lebih banyak mengkosongkan daripada perut kita dari isi makanan. Apalagi Pak kalau orang-orang yang orang-orang yang betul-betul meri, itu makannya juga selektif. Nggak mau makan beras, nggak mau makan daging, nggak mau makan yang gurih-gurih. Makan apa juga? Beras nggak ada yang makan. Ya. Tapi ya dia ada makanan-makanan tertentu. Ada yang setiap harinya itu dia makan roti tawar. Ya. Ada yang makan gandum. Sama nasi nggak mau. Karena apa? Dia anggapnya ini akan bisa mengenyangkan. Kalau orang udah kenyang, bakalan lupa segala-galanya. Ada cerita sedikit Pak. Ada seekor serigala. Serigala ini dalam keadaan lapar sampai udah beberapa hari dia tidak mendapatkan mangsaannya, tidak dapat makanan dari hasil memangsanya. Sampai terus loh. Suatu ketika itu karena si serigala ini nyari buruannya nggak ketemu, akhirnya itu si serigala ke kampung perkampungan orang. Dari perkampungan orang ternyata banyak ternak kambing. Ini sorga buat saya katanya. Dia nyelinap, yang mendik jalannya, yang takut ketahuan sama manusia. Masuk dia ke kandang, masuk tuh. Kambing mau pada teriak, mbe. Dia masuk, susuk aja. Dengan mudahnya dia masuk. Akhirnya karena perutnya sangat lapar, diembat semua itu namanya kambing. Nah, karena kambingnya ini udah habis dimakan sama si serigala, akhirnya yang tadinya badannya kering kerontang, badannya menjadi gemuk, gendut. Pas udah kenyang, saya pengen bawa sisa makanan ini buat istri saya. Akhirnya dia masuk kepala dari kandangnya. Ternyata pas ketika dia keluar palanya, ternyata lehernya sampai badannya nggak bisa dikeluarkan. Dia maksa, keluarlah tadinya kepala. Setelah kepala karena dia maksa leher. Akhirnya karena badannya besar, dia masih memaksa. Akhirnya sampai setengah badannya dia nggak bisa keluar, dan ironisnya juga nggak bisa masuk. Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Karena apa? Saking kekenyangan. Tuh persis serigala Pak. Kalau orang perutnya udah kenyang, lupa daratan. Dia nggak mikir kenapa dia bisa masuk kandang, karena badannya kecil. Nah pas dia badannya udah gede, perutnya kembung karena banyak makanan, dengan senang hati dia pengen bawa itu makanan kambingnya itu untuk keluarganya. Ternyata mimpi indahnya itu tidak terwujud. Karena apa? Gak bisa keluar. Apa ujung-ujungnya? Mati. Nah, makanya kita jangan kenyang-kenyang.
Sering-seringlah kita lapar merih. Makanya nih Pak, asyakir alladzi yashkuru 'alal mawjud, asyakur alladzi yashkuru 'alal mafqud. Nah, kita ini belajar merih ini yaitu mensyukuri segala sesuatu yang tidak ada. Kita syukur, alhamdulillah. Hari ini bini saya kagak masak. Masak enggak? Enggak, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya udah kita puasa mah ya. Iya, Pak. Gara-gara bininya enggak masak jadi puasa. Pastor buka maghribnya, udah masak belum? Atau ntar bukannya pakai apa? Nanti aja lihat Pak. Nah, pas menjelang maghrib, udah matang. Mama nggak masak. Terus kita buka air putih aja Pak ya. Alhamdulillah. Yang biasanya buka apa ada, bukan cuma pakai air putih. Gitu. Dibiasakan selalu apa itu? Selalu menerima seperti itu. Selalu syukur. Sehingga apa? Terasa hatinya terasa, sehingga hatinya menjadi mengkilat. Yang kedua, wassohbatus sholihin. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah ini, kalau ini insya Allah nih jamaah Masjid Mushola Syariah nih, hampir rata-rata temannya orang-orang soleh semua. Walaupun nggak ada yang namanya soleh. Tapi Mas Heru berteman dengan Mas Parihin, Mas Parihin berteman dengan Kang Hidir, Kang Hidir bertemu dengan Mas Win, Mas Win bertemu dengan Adit, terus begitu. Ternyata ini orang-orang soleh semua. Ini salah satu cerminan kalau kita nggak bisa mencapai yang pertama, setidak-tidaknya kita punya teman orang-orang soleh. Karena apa? Kita berteman dengan orang yang soleh, setidak-tidaknya kita kecepretan soleh, kecepretan barokah. Kalau kita bergaul dengan tukang kambing, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, insya Allah kecepretan wangi. Saya tuh paling senang Pak mencium Kiai Habib, tangannya kan wangi. Nggak pernah tuh Kiai Habib tangannya tuh nggak wangi terus. Kadang wanginya itu nempel sampai beberapa saat. Ini minyak wanginya apa enak banget itu, masya Allah. Iya terngiang bahkan sampai bisa menentukan ketika kita bertemu dengan Kiai ini minyak wanginya ini. Ketika kita bertemu dengan Habib ini pasti minyak wanginya ini. Karena enak, resep, nempel. Nah ini bagian apa? Bagian contoh. Kalau kita selalu bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, kita pasti ketempelan gitu. Paling tidak kita ketempelan minyak wanginya. Tuh. Daripada kita bergaul sama tukang kambing ketempelan tukang kambing baunya. Nah bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ay al-khalisina min kulli fasadin. Siapa itu orang yang soleh? Itu adalah orang yang bersih dari segala kerusakan. Tuh, artinya orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan kerusakan di lingkungan, orang yang nggak pernah menjadi bagian dari sampah masyarakat. Ya udah nggak usah jauh-jauh, lingkungan gereja syariah insya Allah termasuk daripada orang-orang yang soleh. Tuh, kalau pengen terang hati. Kemudian yang ketiga, wahibdud dunubil madiyah. Yang ketiga, menjaga atau memelihara dosa-dosa yang telah lewat. Artinya apa? Bi ayyatadzakkaruhu minan nadami. Selalu mengingat dosa masa lalu.
Untuk supaya apa? Untuk supaya mudahnya dia menyesali perbuatan yang telah lalu ia lakukan. Kalau yang tadi itu selalu lupa dengan dosa masa lalunya. Kalau yang ini sering-sering dia mengingat dosa masa lalunya. Karena apa? Agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, kalau orang yang kemarin tadi itu orang yang istilahnya gelap hatinya, dia selalu lupa dengan dosa masa lalunya. Karena apa? Karena selalu mengulang-ulangnya. Tapi kalau seandainya kita selalu ingat dengan dosa masa lalu, kita akan merasakan bagaimana menyesalinya kita melakukan perbuatan dosa. Sehingga apa? Ketika kita ingat, kita tidak akan mengulanginya lagi. Makanya kan, ya cukup satu kali lah. Cukup satu kali apa? Kehilangan tongkat, cukup satu kali tuh. Kalau satu kali kehilangan tongkat wajar. Tapi kalau berkali-kali itu mah disengaja tuh. Kata siapa tuh? Bang Haji Roma. Ya Allah, makanya kita kalau ngaji lagu ya ngaji sama Bang Haji Roma aja. Pesan semua isinya. Ya, isinya itu pesan yang buta mata hatinya gara-gara banyak makan tuh. Yang tuli pendengarannya itu gara-gara apa? Gara-gara banyak makan. Itu Roma Irama tuh kalau bikin lagu terus ditulis mungkin udah jadi berapa kitab itu ya. Iya tuh Masya Allah. Itu dia buat ngaji bagus itu. Isinya bagus semua. Pelajaran tauhid, pelajaran katakan Tuhan itu satu. Jadi belajarnya tauhid di situ. Kita apa dibahas? Ya. Macam-macam lah. Apalagi kalau nulis surat cinta, udah aja karyanya Bang Haji Roma Irama itu. Ya, di balik kerudung wajahmu tersembunyi, Masya Allah ya. Saya dulu begitu. Ini saya. Iya, saya dulu kan nggak ada Google dulu mah ya. Dulu nggak ada Google, jadi susah nyarinya tuh. Oh, kita dengerin lagunya Roma Irama. Iya, saya tulisin tuh. Kirim surat ke milik kita tuh. Wah, kata-katanya bagus banget, padahal itu karyanya Roma Irama. Ketipu dia. Masya Allah. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, selalu memelihara atau mengingat, menjaga dosa-dosa masa lalu. Artinya dia selalu mengingat dosa masa lalunya untuk selalu disertai dengan penyesalan sehingga tidak melakukan perbuatan. Yang keempatnya, waqasul amal, memperpendek angan-angan. Artinya apa? Artinya ini dia selalu memutus pikiran-pikiran yang gak mungkin. Kalau seandainya saya nanti jadi ketua RW, pokoknya Pak RT-nya, wah, ketika dia menanya begitu, langsung dia astagfirullahaladzim. Langsung diapain? Disadari dengan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Makanya ini penting. Apa pentingnya buat kita? Kalau seandainya kita ini selalu berpikirannya realistis, bukan istilahnya pemikirannya ini adalah pemikiran khayali, maka kita akan terhindar dari gelapnya hati. Jadi jangan banyak angan-angan gitu aja intinya. Kalau Abu Thayyib berkata, Abu Thayyib, Syekh Abu Thayyib Manjalasa, barang siapa yang duduk ma'asamaniyati asnaf, bersama 8 golongan, zadahullahu ta'ala, maka Allah akan tambahkan samaniyata asya, dengan 8 perkara. Kata Abu Thayyib, ini ulama tasawuf. Jadi pertama kita ingat dulu nih, hati kita akan terang. Indikatornya apa? Indikatornya adalah perut kita lapar. Artinya selalu perut kita ini kita jaga dari barang-barang yang syubhat.
Minimal begitu Pak, minimal begitu. Kalau kita mengkosongkan perut kita aja mungkin banyak yang nggak mampu, mungkin walaupun ada yang mampu. Rajin puasa Senin Kemis, rajin puasa Nabi Daud, ya. Kenapa sekarang Kang Eko sekarang padahal mau puasa, tapi perutnya masih seger? Beliau bukan puasa Nabi Daud, tapi puasa Nabi Daus. Jadi meri, hatinya akan terang. Yang kedua, apa? Apa yang kedua? Berteman dengan orang soleh. Yang ketiga, mengingat dosa lalu, dosa masa lalu. Yang keempatnya adalah memendekkan hayalan, angan-angan, ya, jangan berhayal maksudnya. Nah, sekarang ada kata Abu Thayyib, Syekh Abu Thayyib, siapa orang yang duduk bersama 8 golongan, zadahullahu ta'ala sama niat asya, maka Allah akan menambahkan 8 perkara. Masya Allah, ini duduk sama siapa ya? Mudah-mudahan duduk bersama jamaah syariah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, man jalasa ma'al agniya'i zadahullahu ta'ala hubbad dunya wa rabbata fiha. Waduh, ngeri juga ini Pak. Ini narasi yang memiliki arti filosofi. Bahasanya apa itu maksudnya? Jadi ini ada pelajaran Pak, bukan serta-merta kita duduk dengan 8 golongan, maka Allah akan tambahkan 8 perkara. Artinya boleh menjadi positif, boleh menjadi negatif. Artinya ada pelajaran yang harus kita ambil. Apa kata Abu Thayyib yang pertama? Banjalasa, barang siapa yang duduk ma'al aghniyai, bersama orang-orang kaya. Tuh, ya, kita orang nggak punya randang rendeng, serampang serempeng sama orang kaya, maka zadahullahu ta'ala hubbad dunya, maka Allah akan tambahkan kepada orang yang duduk sama orang kaya hubbad dunya, cinta dunia, wa rabbata fiha, dan menyukai pada kehidupan dunia. Tuh Pak, logikanya bener nggak? Bener. Siapapun kita, kalau kita randang rendeng sama orang kaya, siapapun kita, kalau kita ini rapat sama orang kaya, itu akan timbul asumsi dalam kehidupan kita, kita akan cinta dunia. Sekarang motivasi kita apa mau randang rendeng sama orang kaya? Tujuan kita apa? Dekat-dekat sama orang kaya, ayo tujuannya apa? Biar supaya dipinjemin utang. Tuh. Apalagi kalau bukan urusan dunia. Ini berarti pelajaran Pak. Artinya ini ada semuanya konsekuensi. Kalau ente pengen cinta dunia, enggak usah jauh-jauh, lu deketin orang kaya. Lu lihat toh apa yang dimiliki sama orang kaya. Dia punya mobil, dia punya mewah, punya rumah mewah, ya enggak? Dia punya begitu berhektar-hektar sawah, iya kan? Hartanya berlimpah, sampai bisnisnya kelimbah-limbah. Masya Allah, semuanya kehidupannya selalu serba wah. Ente lihat aja. Maka yang ada di pikiran Anda adalah bagaimana cara mencinta, bagaimana saya bisa seperti dia. Artinya bagaimana orientasi hidup saya bisa menjadi orang kaya. Maknanya berarti dia cinta dunia. Bukan sekedar cinta dunia saja, tetapi dia juga apa? Menyukai kehidupan dunia. Nah, artinya ini Pak, ungkapan ya itu silakan aja ente mau bergaul sama orang kaya, nggak ada larangan. Ada larangan nggak? Nggak ada. Nggak ada larangan kita bergaul sama orang kaya. Tapi kalau saatnya kita sering bergaul sama orang kaya, pastinya orang kaya itu kan selalu apa? Menampakkan apa yang ada pada dirinya. Tuh.
Tuh. Yuk ikut saya yuk kemana? Ke Singapura. Wih, ke Singapura. Naik pesawat, dijemput sama timnya segala macam. Pulang yang kolak-kolak. Besok saya mau kencing di mana? Di Brunei. Kencing di Brunei. Besok mau makan di mana? Di warteg mana? Warteg Kuala Lumpur. Waduh, masya Allah. Bergaul dengan orang lain akan menciptakan mindset dalam kehidupannya bagaimana dia mencintai dunia. Yang kedua, wa man jalasa, barang siapa yang duduk ma'al fuqara. Nah, ini. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang kismin, orang-orang miskin, hasalalahu asyukru, ya Allah, waridha bi kismatillahi ta'ala. Nih, udah. Barang siapa yang selalu duduknya bersama orang-orang fakir miskin, hasalalahu, maka akan menghasilkan baginya asyukuru, yaitu rasa syukur, rasa berterima kasih, rasa syukur nikmat. Waridha, dan ridha bi kismatillahi ta'ala, dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Kita misalnya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, bergaul sama orang fakir, yang ada apa? Banyak syukurnya, Pak. Hari ini saya makan nasi padang. Habis makan nasi padang, kita langsung main ke rumah orang miskin. Misalnya si fulan, ternyata dia makannya cuma sama tempe. Alhamdulillah, Allah kasih saya makan nasi padang. Besoknya dia makan tempe, si orang kaya. Main habis makan tempe, main ke rumah si miskin. Ternyata si orang miskin makannya cuma sama garam. Alhamdulillah, saya makan cuma sama tempe, dia makan sama garam. Besoknya dia makan sama garam. Ya, makan sama garam. Main ke orang miskin, ternyata si orang miskin nggak makan. Mak, ente kenapa nggak makan? Nggak ada kerja makan, Pak. Dalam arti alhamdulillah, saya dikasih makan cuma sama nasi sama garam. Dia kagak makan. Besok ya dia kagak makan juga, alias puasa. Tuh, Pak. Jadi orang kalau ingin menilai orang itu jangan menilai atasnya, Pak. Jangan melihat atasnya, lihat bawahnya. Kenapa kita ketinggian, Pak? Kalau melihat langit, jangan nilai bumi. Tuh, gak bakal ketemu. Tuh, sebagaimana Ece Trisnawati. Kalau kita ngukur jangan lihat ke atas, Pak. Ketinggian, kenapa? Takutnya kita gak nyampe. Pandai-pandailah kita bergaul sama orang miskin supaya apa? Kita banyak syukur. Ketika kita syukur, hati kita akan terketuk. Ya Allah, ya makannya nggak enak, saya makan enak-enak. Besok saya kasih nasi padang. Besok saya kasih nasi biryani. Besok saya kasih nasi kebuli. Kayak begitu terus. Yang ketiga, wa man jalasa, dan barang siapa yang ma'asultani, duduk bersama penguasa, zadahullahu ta'ala al-qaswata wal kibra. Barang siapa yang randang rendeng bersama penguasa, maunya duduk sama penguasa, zadahullahu ta'ala qaswata al-qaswah wal kibra, maka Allah akan tambahkan apa? Penambahan dari Allah, qaswata, yaitu keras hati, wal kibro, dan sombong. Dia selalu randang rendeng sama penguasa. Dia selalu dekat sama lurah. Dia selalu dekat sama Pak Camat. Dia selalu dekat sama bupati. Dia selalu dekat sama nih Pak. Masya Allah, ini saya berbagi pengalaman. Beberapa hari yang lalu saya rapat pembekalan dari MUI kabupaten. Semua MUI di kecamatan di kabupaten diundang. Ada
tujuannya untuk nasihatin pemerintah, tujuannya untuk bersinergi kepada pemerintah, tujuannya untuk mendukung program pemerintah yang mengarah kepada kemaslahatan. Ya. Anggaran kabupaten tuh masya Allah miliaran untuk setiap desa, setiap kecamatan. Nah di situ kita melihat ya Allah, ternyata semua lembaga-lembaga yang ada di sekeliling pemerintahan Kabupaten Bekasi itu selalu membuat anggaran pembiayaan RAB, buat RAB, kemudian diajukan ke Kesra untuk anggaran tahun ini. Dari ini anggarannya sekian M, dari ini sekian M, termasuk ormas-ormas. Masya Allah. Ya. Nah dari situ Pak, hampir dipastikan semua lembaga-lembaga itu bagaimana permohonan ini bisa dicapai, maka dia harus pintar-pintar randang rendeng sama bupati. Tuh. Itu skala kecil. Skala kecil. Agustusan kalau pengen sukses deketin Pak RW. Deketin Pak RW. Nah, bikin kebijakan Pak RW. Warga harus nyumbang sekian. Nah, misalnya. Nah, inilah bagian daripada orang yang selalu randang rendeng sama penguasa, hatinya keras dan memiliki sifat sombong. Ini harus digarisbawahi. Nah, insya Allah berikutnya nanti kita akan lanjutkan yang keempat. Yang keempat itu wa man jalasa ma'an nisa'i zadahullahu ta'ala al-jahla wa syahwatu. Siapa orang yang dekat-dekat sama perempuan titik. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah episode yang akan datang kita akan sambung. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.